Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat subscriber, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur selalu. Hari Pahlawan ditetapkan melalui Kopres nomor 316 pada tahun 1959 pada tanggal 16 Desember. Nah, Presiden RI juga akan memberikan gelar pahlawan nasional sebagai tanda jasa dan juga kehormatan bagi para tokoh-tokoh bangsa yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara. Nah, sahabat subscriber, Sulawesi Selatan juga pernah loh mengalami masa penjajahan Belanda. Berkat perjuangan para pahlawan, akhirnya masyarakat Sulawesi Selatan bisa terbebas dari para penjajahan tersebut. Untuk itulah kita harus bisa menghargai jasa para pahlawan kita dengan meladani sikapnya, semangat perjuangan mereka, dan lain-lain. Nah, di Sulawesi Selatan ada juga loh tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi kemerdekaan RI. Nah, untuk itu, inilah 10 profil singkat pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan yang harus kalian ketahui sebelum sakratul maut. Satu, Sultan Hasanuddin. Nah, sahabat subscriber, orang Sulawesi mana sih yang tidak kenal dengan Sultan Hasanuddin? Bahkan hampir menyeluruh ke seluruh Indonesia. Nah, berkat jasanya, banyak tempat dan jalan yang menggunakan nama Sultan Hasanuddin, putra kedua dari Sultan Malikus Said yang gigih dan pemberani melawan Belanda ini. Keren sih. Nah, Goa saat itu adalah kerajaan besar yang berada di wilayah timur Indonesia, mempunyai kekuasaan dalam jalur perdagangan pada tahun 1666. Nah, pernah suatu ketika, kompeni yang dipimpin Laksana Cornelis Spelman berusaha mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi tidak berhasil menundukkan Goa. Dari sini bisa dilihat lah ya, yang kecil aja nggak hancur ya kan. Nah, Sultan Hasanuddin yang merasa dirugikan kemudian menyerang 2 kali kapal Belanda sekaligus, sehingga Belanda pun ketar-ketir dan akhirnya mengirimkan Cornelis Spelman lagi, dan pada akhirnya Sultan Hasanuddin pun terdesak dan akhirnya menandatangani perjanjian Bogaya pada tahun 1667, tepatnya 18 November. Akan tetapi, di tahun 1668, Sultan Hasanuddin pun kembali melihatkan taringnya, dan dia menyerang Belanda, walaupun akhirnya benteng Sambaupu berhasil jatuh ke tangan Belanda. Dan akhirnya semenjak itu, Sultan pun tidak ingin mengadakan perjanjian kembali kepada Belanda hingga akhir hayatnya. Akan tetapi, masih banyak ya kisah-kisah menarik tentang Hasanuddin ini. Bagaimana menurut kalian tentang yang satu ini? Dua, Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Nah, sahabat subscriber, mendengar namanya saja sudah pasti beliau adalah orang muslim. Syekh Yusuf Tajul Khalwati dianggap sebagai pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan pada tahun 7 Agustus 1995. Beliau dilahirkan di Goa 3 Juli 1626 dan akhirnya pun wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1699, tepatnya 23 Mei. 3. Andi Abdullah Bauman Keper. Nah, sahabat subscriber, Letnan Jenderal TNI Andi Abdullah ini adalah pejuang dari tanah Sulawesi. Ia merupakan panglima pertama dari Tri Divisi Hasanuddin dengan pangkat Letnan Jenderal. Nah, pada tanggal 21 Agustus nih, yang bertepatan 1945, diadakanlah rapat raksasa dan upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan di lapangan Lasindrang dengan bermaksud ataupun bertujuan untuk memasyarakatkan sang merah putih. Nah, pada saat itu juga Andi Abdullah berpidato menyerukan agar semua masyarakat mempertahankan kemerdekaan sampai tetes darah penghabisan. Luar biasa sih. Nah, dan juga Andi Bauman Keper selalu menekankan perlunya persatuan dan kesatuan untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, Andi juga menyusun satu kesatuan bersenjata untuk mempertahankan Indonesia. Wah, luar biasa ya. 4. Emi Sailat. Nah, sahabat subscriber, selain dari pahlawan lelaki, Sulawesi Selatan juga memiliki pahlawan wanita yang sangat tangguh dan juga keras, yaitu Emi Sailat. Nah, ia adalah seorang pejuang wanita sekaligus pahlawan nasional Indonesia yang berprofesi sebagai perawat dan juga kepala bagian Palang Merah. Nah, ia paling sangat bereaksi keras saat tahu bahwa Belanda hendak merecoki kemerdekaan Indonesia.
saat Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Samratulangi juga ditangkap oleh Belanda pada tanggal 5 April 1946. Nah, Emi bersama saudaranya dan rekan-rekannya pun ikut turut memanggul senjata dan bertempur di garis paling depan. Wah, luar biasa ya. 5. Andi Jema. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa beliau asli keturunan Sulawesi Selatan. Nah, Andi Jema adalah raja atau Datu Luwu, seorang tokoh Indonesia yang berjuang mati-matian di wilayahnya untuk mempertahankan NKRI. Pada tahun 1945, bertepatan 15 Agustus, Jema memimpin gerakan Soekarno Muda dan memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1946. Dan akhirnya, tanggal itu sekarang diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Semesta. 6. Lamadu Keleng. Lamadu Keleng merupakan bangsawan yang tinggal di lingkungan istana dan sering dipanggil Arung Singkang dan Arung Peneki. Lamadu Keleng dianugerahkan pahlawan nasional karena berhasil membebaskan Wajo dan Sulawesi Selatan dari kekuasaan Belanda. Nah, yang kerennya lagi, taktik yang ia gunakan adalah dengan mengadakan hubungan dengan bersama daerah-daerah yang sering mengadakan transaksi dengan Belanda, sehingga perdagangan Belanda dapat diputuskan. Keren sekali ya. 7. Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju merupakan pahlawan perempuan asli Sulawesi Selatan yang menentang keberadaan Belanda meski sudah berusia senja. Di sini berjuang tidak harus memandang usia ya. Nah, beliau adalah pendiri cabang Partai Serakat Islam Indonesia atau disingkat PSII di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Dirinya kemudian meluaskan perjuangannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan Belanda dan kerajaan Luwu. Saking luar biasanya ya. 8. Pajonga Daeng Ngale. Pajonga Daeng Ngale sebagai salah satu pejuang asal Sulawesi Selatan yang sangat ditakuti penjajahan Belanda. Dengan keberaniannya itu, pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh asal Kabupaten Takalar ini pada tahun 2006. Nah, nama Pajonga mulai dikenal saat mengajak puluhan raja di Sulawesi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ia juga menolak untuk mengakui negara Indonesia Timur yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Hubertus Johannes van Mock. Dari namanya saja kita sudah tahu ya kalau dia ini tidak sunat. 9. Pong Tiku. Berkat jasa Pong Tiku dan perjuangan mengusir penjajahan Belanda, Pong Tiku mendapat gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 2002. Pong Tiku adalah salah seorang bangsawan Toraja yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pong Tiku dikenal sebagai musuh Belanda yang menyusahkan karena strateginya yang sangat cerdik. Pada Juli 1905, Raja Goa mengumpulkan prajurit untuk membantu melawan Goa. Nah, pada tanggal 30 Juni 1907, Pong Tiku ditangkap Belanda dan dibawa ke penjara di Rantepao. Belanda mengakhiri hidup Pong Tiku dengan menembaknya di tepi sungai Sakdan pada tanggal 10 Juli 1907. Dan sosok Pong Tiku kini menjadi simbol perjuangan Toraja oleh para penerusnya. Salam ya untuk para teman-teman yang ada di Toraja. 10. Ranggong Daeng Romo. Ranggong adalah keturunan keluarga bangsawan yang kaya dan dermawan yang terletak di Polom Bangkeng, Kabupaten Takalar yang mempunyai tradisi kepahlawanan dalam membela dan mempertahankan kehormatan bangsa dan tanah air. Ranggong selama karirnya memimpin kelaskaran perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, telah memimpin pertempuran atau memerintahkan penyerangan kurang lebih 50 kali. Banyak kali ya. Nah, dari 60 kali bentrokan bersenjata antara pasukan laskar dengan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Nah, oke sahabat subscriber, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa mendapatkan posisi yang baik. Nah, jangan lupa untuk nge-share ke teman-teman kalian agar mereka bisa mengetahui apa yang kalian ketahui hari ini. Itulah tadi 11 profil singkat pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan.
Sebenarnya sih masih banyak lagi. Nah, jika ada kesalahan dalam penyebutan ataupun logatnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.